Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas seputar Indonesia sebagai negara hukum bersama kelompok 1 tugas UAS peradilan di Indonesia. Baik, untuk narasumber yang pertama ada Abdullah Asidi, kemudian yang kedua ada Anissa Fatnandila, dan yang ketiga ada Andara Sapa. Perkenalkan, saya Hanifah Fajrin, saya sebagai host pada podcast kali ini yang akan memandu atau bertanya-tanya seputar Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum itu apa pengertiannya? Baik, terima kasih sebelumnya kepada host yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pengertian dari Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri sudah ada pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara Indonesia negara hukum itu sendiri merupakan negara yang berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku di sebuah negara itu sendiri. Jadi jika ada seorang warga negara yang melanggar hukum, maka itu akan dikenakan tindakan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Mungkin seperti itu. Seandainya Indonesia yang disebut dengan Indonesia sebagai negara hukum itu tidak menerapkan sistem hukum itu sendiri, apa yang akan terjadi? Mungkin Indonesia tanpa menerapkan penegakan atau aturan hukum itu sendiri, Indonesia atau sebuah negara itu pasti akan kacau, akan hancur gitu. Soalnya tiap perilaku manusia itu harus berlandaskan dengan aturan-aturan atau norma-norma. Jadi dalam Islam juga kan kita berlandaskan kepada Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma gitu. Jadi perilaku manusia itu diatur dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalau di Indonesia atau di sebuah negara, perilaku manusia atau perilaku masyarakatnya itu diatur di dalam undang-undang itu sendiri gitu. Jadi seorang perilaku manusia dapat diartikan sesuai dengan aturannya, dia akan berlandaskan kepada undang-undang. Sedangkan di Indonesia ini negara hukum itu sendiri sudah ada gitu, sudah ditegakkan, tetapi warga negara Indonesia itu sendiri banyak sekali yang melanggar hukum gitu. Apalagi tidak ada penegakan hukum itu sendiri, pasti sangat kacau tidak sekali. Iya. Karena aturannya tidak ada. Iya. Jadi diharuskan sekali gitu. Dan jika tidak ada penegakan hukum, maka negara Indonesia ini tidak akan ada. Jadi kekacauan di mana-mana seperti pencurian, penganiayaan, maling atau sebagainya gitu. Jadi perilaku itu dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian adanya sistem hukum di Indonesia itu apakah mempengaruhi pada hak asasi manusia? Sebenarnya hubungan antara negara hukum dan dengan hak asasi manusia ini, konsep negara hukum dengan hak asasi manusia, konsep negara hukum ini menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen terpenting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan hak asasi manusia, konstitusi wajib memuat peraturan hak asasi manusia agar hak-hak warga negara terjamin oleh negara. Jika dilihat hubungan negara hukum dengan perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat secara formal dan material. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia, bila dilihat secara formal, kita dapat melihat dari perlindungan hak asasi manusia itu sendiri yang merupakan ciri utama bagi negara hukum. Sedangkan dilihat secara material, dapat berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berpedoman
kepada hukum sebagai asas legalitas, mungkin seperti itu. Baik, jadi memang Indonesia sangat membutuhkan sistem hukum itu sendiri pada negaranya. Iya. Kemudian menurut rekan-rekan mahasiswa nih, atau menurut narasumber kita yang ketiga, Ya, pandangan terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Oke, baik. Menurut saya sendiri, Indonesia sebagai negara hukum ya bisa disebut sebagai negara hukum karena suatu negara bisa dikatakan negara hukum apabila ada ciri-ciri misalkan seperti adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Nah, kan di Indonesia banyak sekali gitu kan sistem ketatanegaraan yang sistematis. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan sebagai negara hukum karena hukum sebagai patokan segala bidang atau suspensi hukum. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau tadi HAM. Nah, jadi antara HAM dengan negara hukum emang saling berhubungan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu, suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum ialah sistem peradilan yang tidak memihak. Jadi memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum gitu. Kemudian yang selanjutnya adanya pembagian kekuasaan yang jelas gitu. Nah, mungkin itu sedikit banyaknya dari ciri-ciri sebagai negara hukum, dan kebetulan Indonesia sendiri dari ciri-ciri tersebut bisa dikatakan sebagai negara hukum. Mungkin seperti itu. Apakah Indonesia sendiri itu sudah menjalankan atau menerapkan sistem hukum itu dengan sebenar-benarnya? Mungkin menurut saya Indonesia sudah menerapkan penegakan hukum itu tersendiri, tapi banyak sekali kekurangan atau hal yang harus diperbarui lagi dalam penegakan hukum itu, karena bukan hanya orang-orang atau masyarakat saja yang melakukan perbuatan kriminal, tapi pejabat-pejabat dan anggota-anggota dewan sepertinya yang banyak sekali melakukan kejahatan kriminal gitu. Padahal mereka adalah penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri gitu. Jadi penegakan hukum di Indonesia ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja, karena penegak hukumnya pun melakukan kejahatan seperti itu. Contohnya seperti kasus Sambo, pembunuhan, Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana kan Sambo merupakan pejabat hukum tersebut, penegak hukum, iya. Dan banyak lagi pejabat-pejabat, terutama khususnya yang melakukan korupsi ya. Korupsi itu sangat Sebuah tindakan kriminal. Iya. Jadi Jadi seorang pejabat itu melakukan atau kedudukannya itu disalahgunakan gitu, bukan dimanfaatkan, mungkin seperti itu. Iya. Jadi kendala Indonesia sebagai negara hukum itu adalah salah satunya masih banyak penegak hukum yang belum menerapkan atau belum mengerti sistem hukum itu bagaimana, karena menyalahgunakan jabatannya seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman semua, rekan-rekan semua yang akan yang sudah kita bahas seputar Indonesia sebagai negara hukum. Dan ini tugas kami dari kelompok 1. Terima kasih semuanya dan